Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak Guru. Marilah untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan tempat duduk diposisikan yang baik, yang barisannya belum lurus silahkan lurus mengikuti barisan depannya. Nah, silahkan diluruskan pembelajaran, silahkan dipersiapkan juga alat tulisnya. Jangan lupa pembelajaran PAI membutuhkan Al-Quran. Silahkan disiapkan Al-Qurannya. Sudah disiapkan semuanya? Kita tepuk semangat. Ya, masih ingat ya yang biasanya kita lakukan? Ya, biasanya tepuk semangat, prok prok prok, semangat gitu ya. Kita lantangkan dengan keras. Oke? Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Semoga dengan yel-yel tadi kita semakin semangat untuk mempelajari. Kali ini kita akan pelajari tentang kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui asmaul indikator yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis makna asmaul husna, yaitu asmaul husna al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir. Kemudian menyajikan hubungan makna-makna asmaul husna al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan membuat peta konsep tentang hubungan makna asmaul husna al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan berperilaku. Sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, mari kita membaca ayat suci Al-Quran urut dari bangku paling depan bergeser ke sampingnya hingga mengular sampai yang terakhir sendiri. Nah, sebagai pembiasaan kita dalam membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayyujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kelas ini dalam membaca Al-Quran sudah lancar semuanya. Nah, rata-rata itu makhrajul hurufnya sudah bagus, hukum bacaan tajwidnya sudah bagus. Pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, baik dari pengertian, dalil, hingga Asmaul Husna Al-Karim, Al-Matin, Al-Mu'min, Al-Jami, Al-Adil, hingga Al-Akhir. Nah, pada kesempatan kali ini, kelas akan langsung Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, akan bagi dari 3 kelompok. Nanti kelompok pertama Mas Rois, kemudian Mbak Wiwi sama Mbak Laili. Nanti kelompok 2 Mbak Nurul, Ali sama Bayhaki. Kelompok 3 nanti Lulu, Lilia sama Sahlan, gitu ya. Nanti mendiskusikan bagaimana membuat mind mapping. Nah, mind mapping tentang Asmaul Husna yang kita bahas ini. Gitu ya. Langsung bergabung dengan kelompoknya, Bapak beri waktu untuk membuat mind mapping 15 menit, silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya. Sudah habis, sudah 15 menit kita berdiskusi. Nah, langsung saja kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mind mapping. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Asmaul Husna atau nama-nama yang baik yang terkandung di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, di dalamnya banyak mengandung Asmaul Husna, yaitu salah di antaranya Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan kelompok 1 yuk, yuk, kelompok 1. Nah, dilanjutkan untuk kelompok 2. Hasil dari diskusi kelompok kami, ya,
yang membuat mind mapping kaitannya dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik ya, yang dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat ke-180 ya. Aslinya Asmaul Husna di sini jumlahnya ada 99, cuma dalam materi yang kita bahas membahas cuma 7 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami', yang keenam Al-Adil, dan yang terakhir Al-Akhir. Nah, dari Asmaul Husna ini, untuk Al-Karim itu merupakan nanti menjadi diri kita sebagai orang-orang yang dermawan, kalau kita bisa meneladaninya. Terus untuk yang Al-Mu'min, ya, itu nanti akan menjadi pribadi yang jujur. Terus yang Al-Wakil, kalau kita bisa meneladani juga, nanti akan menjadi pribadi yang tawakal, yang selalu berserah diri kepada Allah. Terus yang keempat, yang Al-Matin, itu menjadi orang-orang yang selalu kokoh dan teguh dalam pendirian. Yang kelima, Al-Jami'. Al-Jami' itu menjadi jiwa seorang pemimpin. Yang keenam, Al-Adil, ya, yang memiliki pribadi yang adil. Dan yang ketujuh, Al-Akhir, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu Bapak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 2, ayo. Kita lanjutkan untuk kelompok dari kelompok kami, kelompok 3, mind mapping Asmaul Husna. Itu di sini ada pusatnya di sini Asmaul Husna, kemudian ini ada dalil naklinya Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini arti dari Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik. Dibagi menjadi 7 ya Pak di sini ya. 6. Karim, Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, sama Al-Adil. Itu yang kami buat Kak. Itu presentasi dari kelompok 3 yang berbentuk pohon sangat hijau sekali. Ya, beri plus buat kelompok 3, ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan kreasi yang sudah dibuat dan cukup bagus. Nah, mari pada pembelajaran kali ini kita tarik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, di antara dalil nakli Asmaul Husna itu adalah Quran surat Al-A'raf ayat berapa anak-anak? 180. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. 99. Yang kita bahas ada tuh 7. Kemudian makna dari Asmaul Husna Al-Karim adalah yang maha mulia. Yang maha mulia. Kemudian Al-Mu'min artinya Maha terpercaya. Yang maha terpercaya. Al-Wakil Maha mewakili. Maha mewakili. Al-Matin Maha yang maha kokoh. Al-Jami yang maha menghimpun. Al-Adil yang maha adil. Yang terakhir Al-Akhir adalah maha akhir. Sehingga jawabannya sudah paham semuanya ya. Sehingga ketika setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini diharapkan anak-anak semuanya nanti mampu menjadi orang-orang yang dermawan sebagai cerminan dari Quran surat atau Asmaul Husna Al-Karim. Yang kedua, anak-anak mampu menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman kepada sesama sebagai cerminan Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, anak-anak menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, cerminan dari Asmaul Husna Al-Wakil. Selanjutnya, anak-anak mampu memiliki pribadi yang kokoh, tangguh, dan kuat. Sebagai cerminan Asmaul Husna Al-Matin, anak-anak nanti berkarakter pemimpin yang mempersatukan umat. Sebagai cerminan Asmaul Husna Al-Jami, dan berperilaku adil sebagai cerminan Al-Quran. Asmaul Husna Al-Adil menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sebagai cerminan Asmaul Husna Al-Akhir. Pembelajaran, Bapak sudah mempersiapkan evaluasi pembelajaran kita pada kali ini pakai media interaktif, yaitu adalah live worksheet. Linknya sudah Bapak kirim ke grup WA. Silahkan langsung dikerjakan. Bapak kasih waktu 10. Waktu sudah 10 menit. Nah, Bapak akan melihat hasilnya dari pekerjaan kalian. Nah, ini
hasilnya dari Muhammad Rois Najahan. Nah, Muhammad Rois Najahan mendapatkan nilai 9. Nah, tepuk tangan buat Muhammad Rois Najahan. Nurul mendapatkan nilai 8. Nah, tepuk tangan buat kegiatan pembelajaran kali ini. Mari kita refleksi bersama-sama. Bagaimana metode mind mapping ini ketika kita gunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam materi Asmaul Husna. Apakah anak-anak senang? Senang, Pak. Coba diutarakan, Kira-kira kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita pada kali ini apa? Ayo, Rois mungkin. Kelebihannya jadi bisa menggambar-gambar map, Pak. Jadi mempetakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, Pak. Ya. Mungkin kekurangannya ada, Rois? Nggak ada, Pak. Nah, yang lainnya mungkin, ayo, Lulu, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kali ini menggunakan metode mind mapping. Kelebihannya kita jadi lebih tahu, Pak. Jadi ada gambar-gambarnya, ada bagan-bagannya gitu. Jadi terpisah gitu. Oh, itu Asmaul Husna sama ayat Al-Qur'annya. Itu, Pak. Jadi lebih paham. Memudahkan pemahaman. Kemudian kekurangannya Lulu ada? Tidak ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti rata-rata anak-anak semuanya senang dengan pembelajaran kita kali ini menggunakan metode mind mapping gitu ya. Ya. Nah, sebagai PR, ini karena waktu sudah habis, sebagai PR silahkan setelah kita mempelajari Asmaul Husna ini menggunakan metode mind mapping dan kalian tadi sudah bisa menjawab hasil evaluasi pada kesempatan kali ini, PR ya, silahkan buat portofolio berkaitan dengan materi Asmaul Husna ini, silahkan ditulis di buku catatan kalian dan besok pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Ya. Siap, Ya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.